Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, dibebaskan dari hutang-hutang, disehatkan dari segala macam penyakit. Teman-teman, saya buat judul video kali ini Gurita Kekuasaan Mr. Sontoloyo. Jadi hari-hari ini masih saja berita, analisis, komentar yang berseliweran di lini media sosial itu masih membahas soal Mr. Sontoloyo. Jadi ternyata Mr. Sontoloyo ini punya gurita kekuasaan yang luar biasa, diskenariokan begitu indah, mulus, dan cantik. Pertama, dengan salah satunya adalah mulai membangun lewat jalur keluarga. Anaknya dijadikan wali kota. Tepatnya mungkin bukan dijadikan. Diberikan jalan seperti air itu. Kalau diberi jalan dikasih semacam sesuatu yang tempat rendah, maka air itu akan mengalir ke sana dengan sendirinya, walaupun tidak disuruh. Jadi anaknya menjadi wali kota salah satunya dengan cara itu. Memang kesannya tidak langsung mengangkat, tetapi seolah-olah rakyat memilih dan akhirnya jadi. Yang kedua, menantunya juga dicarikan cara seperti tadi juga, seperti air yang mengalir, dibuatkan jalan, dicarikan tempat yang rendah, otomatis air akan mengalir ke sana juga. Dan jadilah dia wali kota. Kemudian anak yang satu lagi dicarikan jalan, mungkin ini airnya akan mengalir sampai jauh sekali, karena dibuatlah jalan air semacam sungai yang berliku-liku. Tapi kita tahu ujungnya di sana adalah kekuasaan juga, yaitu melalui sebuah sungai kecil yang disebut sebagai sebuah partai kecil. Kita yakin sungai kecil ini nanti akan mengalir ke lautan kekuasaan yang maha luas itu. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan, di sana ada paman yang berusaha menciptakan galian supaya air itu mulus melalui sungai yang digalinya itu. Jadi intinya gurita kekuasaan dimulai dengan jalur keluarga. Yang terakhir saya kira semuanya menjadi terbelalak. Orang menjadi berdecak kagum betapa hebatnya penggalian menuju jalan kekuasaan itu bisa benar-benar mulus sampai salah satu anaknya yang sudah jadi wali kota itu akhirnya menjadi wapres. Saya kira ini salah satu teori untuk menuju
jalur kekuasaan yang tidak semua orang sempat memikirkannya. Jalur berikutnya selain keluarga adalah dengan semacam mencokok hidung para ketua-ketua partai. Kita menjadi sangat heran orang-orang yang sudah berkarir lama di politik tapi dengan begitu mudah bisa manut, bisa nurut, bisa mengikuti segala kemauan Mr. Sontoloyo itu. Dengan demikian, ya akhirnya kita menyaksikan sebuah drama di mana lakonnya adalah menuju ujung kekuasaan dan dijalankan oleh para aktor-aktor yang mereka adalah orang-orang yang menjadi ketua-ketua partai itu. Jalur berikutnya dalam membentuk gurita kekuasaan ini, maka diangkatlah orang-orang yang pernah dekat, orang-orang yang menjadi kepercayaan, dalam hal ini para penegak hukum, mulai dari kepala kepolisian, kemudian KPK, kemudian penegak hukum yang lain, itu istilahnya semuanya dicokok hidungnya. Sebenarnya cuma dibisikin, hei, kamu ke sana, tuh ada mainan di sana. Sebenarnya dibisikin, nggak disuruh, nggak diperintah, cuma dibisikin. Bahkan kadang-kadang bisikinnya jarak jauh dengan telepati. Memang hebat orang satu ini, Mr. Sontoloyo ini, dalam mempengaruhi orang-orang untuk menjadi bagian dari kekuasaan yang dia ciptakan. Itu sungguh luar biasa. Berikutnya kelompok pasukan pendukung. Jadi kalau tadi pertama keluarga, kemudian orang-orang penting di dalam partai atau ketua-ketua partai, kemudian penegak hukum juga ditundukkan atau dicokok hidungnya. Berikutnya adalah pendukung. Pendukung ini sebenarnya cuma kelompok hore aja, orang yang disuruh untuk sering bertepuk tangan, atau kalaupun tidak bertepuk tangan, suruh menjadi kelompok hore-hore, tapi horenya yang kenceng. Jadi di setiap ada kesempatan, Mr. Sontoloyo ini menjadi semacam idola baru, menjadi semacam orang yang ditokohkan dan harus terus dipertahankan. Dan ini saya kira ya sah-sah saja. Apalagi kelompok hore ini memang kebanyakan pengangguran. Maka bagi mereka dari kelompok hore ini yang setia, yang karirnya bagus, yang teriaknya paling kenceng, biasanya akan mendapat kesempatan, entah itu menjadi komisaris atau diangkat jadi menteri. Jadi ya akhirnya mau nggak mau, namanya juga pengangguran, ya akhirnya otomatis menjadi ikut juga gitu. Jadi kelompok pendukung ini menjadi kelompok hore yang seharusnya itu tidak ada dalam tatanan bernegara. Tetapi ini nyata dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa mendukung Mr. Sontoloyo itu membangun gurita kekuasaan. Nah, yang lain lagi tentu ini lawannya. Jadi salah satu cara atau
gurita kekuasaan Mr. Sontoloyo ini agar tidak diganggu, maka para oposisi, para pengkritik, atau para orang-orang yang dianggap mengganggu dalam menjalankan gurita kekuasaan ini, akhirnya mereka ya mau nggak mau melalui jaringan penegak hukum dan didukung biasanya para kelompok hore inilah yang melaporkan atau membuat laporan, disambut oleh penegak hukum, akhirnya jadilah barang itu. Dan para oposisi otomatis banyak juga yang dibui. Saya kira ini cara-cara yang sah bagi orang yang pengen membangun gurita kekuasaan. Hanya masalahnya kan ada juga hati nurani yang tercederai. Banyak juga kemudian orang-orang yang masih punya logika dan waras, di mana negeri ini kan masih harus berjalan terus. Sementara kalau tata aturan, cara-cara membangun gurita kekuasaan dengan cara-cara yang ugal-ugalan, urakan, dan melanggar banyak etika, akhlak, ketentuan, dan peraturan hukum, ya saya kira hukum alam akan bicara nantinya. Dengan caranya sendiri tentu saja. Jadi alam semesta ini kalau ada ketidakseimbangan biasanya akan mencari solusi sendiri. Hanya saja saya tidak tahu solusi apa yang paling pas untuk mencegah gurita kekuasaan Mr. Sontoloyo ini supaya tidak makin parah. Sebenarnya hanya ada dua sih yang sangat membahayakan jika gurita kekuasaan Mr. Sontoloyo ini berjalan terus tidak ada yang memberhentikan, yaitu bahaya adanya korupsi dan bahaya yang satunya adalah soal nepotisme. Dua hal ini saya kira menjadi sangat berbahaya akibat terjadinya gurita kekuasaan itu. Dan inilah yang diteriakkan banyak orang, karena hanya dari dua hal ini saja, ini ibarat kapal besar, ini bisa karam lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Oleh karena itu, saya Peci Miring Ahmad Bahar sekedar mencoba memberikan imajinasi, ternyata ada loh gurita kekuasaan ini. Dan pesan untuk Mr. Sontoloyo, sudahlah, memang sih kekuasaan itu nikmat, tapi mbok ya dibagi-bagi. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.